Hari ini Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 ya. Saya sendiri Kang Baden sebagai pimpinan redaksi di mediagempar.com dan Gempar TV itu langsung bisa mewawancarai salah seorang elit di Tour and Travel Janah Firdaus Jawa Barat, yaitu Ibu Hajah Nia. Oke, biar lebih jelas Ibu, Ya. nama lengkap Ibu siapa? Tolong Bu dijelaskan Bu. Mas Nia Suniati. Oke, Mas Nia, sebagaimana tadi dipaparkan bahwa hidup itu adalah kesaksian, hidup itu perjuangan, ya, hidup itu adalah apa namanya? Ya hidup itu ya is life ya tentunya ya. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa dalam hidup sudah merupakan sunatullah yang tak terbantahkan bahwa kita selalu diuji dan dicoba ya. Betul. Nah, dimana ketika orang sabar pasti dicoba ya, dicoba terutama bagi muslim yang taat dan patuh. Nah, tadi sebagaimana Ibu memaparkan ketika memberikan arahan pada calon jemaah umroh dari Tour and Travel Janah Firdaus di Provinsi Jawa Barat, Ibu mengatakan dengan jelas rinci bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada calon jemaah haji ya, baik haji umroh maupun haji besar atau ya akan memberikan ujian bagi mereka tentu yang ikhlas. Barangkali Ibu bisa membeberkan ujiannya seperti apa. Dan Tuhan itu tentu Maha Adil, akan berikan ujian sesuai kemampuannya atau ketahanan jiwanya. Tolong Ibu dibeberkan. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini mempunyai tugasnya itu ibadah tentunya ya. Di dalam mengarungi kehidupan ini Allah tuh maha sempurna. Di dalam kehidupan manusia ini karena kita punya nafsu, tentunya nafsu itu cenderungnya kepada maksiat pada Allah gitu ya, membuat dosa gitu ya kalau nafsu itu. Tapi kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan diarahkan oleh Allah pun kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini mempunyai nafsu dan nafsu itu cenderung kepada dosa, oleh karena itu Allah memberikan keseimbangannya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Nah, dengan cara apa kita akan diberikan rahmat dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kita akan diberikan rahmat dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tentunya satu, Allah menurunkan ujian-ujiannya, kemudian menghapus dosa itu dengan cara dikasih penyakit ya, ujiannya pun itu qadarullah, izin Allah gitu, iradah Allah yang akan Allah bagaimana cara untuk menghapuskan dosa seseorang itu caranya Allah sendiri yang tahu seperti apa ya. Contohnya misalnya orang yang akan pergi haji atau pergi umroh, nah itu berbagai macam ujian sebelum pergi itu, ujiannya bermacam-macam, banyak benturan ya Bu ya, benturan segala macam itu ada, selalu ada. Saya juga alhamdulillah banyak memperhatikan calon-calon jemaah yang akan pergi ke Baitullah itu sebelumnya itu mendapatkan ujian-ujiannya dulu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita sadari, harus kita sikapi gitu ya. Kenapa? Ya itulah Allah akan memilih mana yang ikhlas mahabbah kepada Allah dan mana yang karena keduniawiannya gitu. Jadi berarti ke mana? Mungkin di sana letak awal daripada Allah akan mengabulkan ibadah kita dari kemabrurannya itu mungkin dari niat awalnya itu. Kalau niat awalnya Allah memilah-milih keikhlasannya mantang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ya Allah memberikan jalan yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah haji dan umrohnya. Nah, jadi itu semuanya ciri-cirinya itu akan diperlihatkan gitu sebelum pergi ibadah, itu akan ada, itu selalu ada. Yang tidak ya kita mengharapkan begini ternyata jadi begini. Contohnya mengharapkan pergi tanggal sekian jadi tanggal sekian. Nah, atau kita sebelumnya itu sudah merencanakan bahwa perginya akan begini caranya, jadinya begini. Itu banyak sekali. Tapi itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan kodok-kodar dan skenario Allah. Bahkan kita harus sadar bahwa ujian atau apa yang ditakdirkan Allah menurut kami tentunya itu hal yang terbaik ya Bu ya. Allah akan menghapus
hapus dosa-dosanya. Oke. Udah setelah hapus dosa-dosanya, terus Allah akan meridhoi kepada kita. Mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, itu kan semuanya tidak semena-mena lah. Oke. Ciri-cirinya yang Allah berikan. Oke, Ibu Hajah Nia. Nah, ini merupakan blessing ya. Blessing mukjizat yang mendadak turun ke bumi kalau saya, bahwa walaupun Tour and Travel Jannah Firdaus berbicara interval waktu itu masih belum seumur jagung, tapi alhamdulillah prestasinya sudah betul-betul luar biasa. Bahkan tadi sebagaimana dipaparkan Bapak Haji Uwais, bahwa ini Jawa Barat mulai digajakan garda sekaligus contoh terdepan ya, bahwa dengan ketulusan, keikhlasan Ibu Hajah Nia. Nah, ini merupakan blessing ya, blessing mukjizat yang mendadak turun ke bumi kalau saya, bahwa walaupun Tour and Travel Jannah Firdaus berbicara interval waktu itu masih belum seumur jagung, tapi alhamdulillah prestasinya sudah betul-betul luar biasa. Bahkan tadi sebagaimana dipaparkan Bapak Haji Uwais, bahwa ini Jawa Barat mulai digajakan garda sekaligus contoh terdepan ya, bahwa dengan ketulusan, keikhlasan dan semata-mata ibadah, bahwa Haji Dr. Nes Haji Endang Saipur Rahman, beliau sebagai ketua pembina Tour and Travel Jannah Firdaus Jawa Barat, sampai berani menjaminkan harta kekayaannya itu, kalau berbicara umum itu hal yang jarang sekali, sehingga demi umat ya, tentu demi mardotilah, bahwa Bapak Nang dengan tulus ikhlas, dan saya sendiri ya sebagai keluarganya, itu saudara dekatnya, merasa terharu dan saya nyaris nangis. Ya Allah, berilah umur panjang kepada Nang Saipur Rahman, begitu Bu. Nah, oke. Ibu bisa membayarkan bagaimana Pak Nang dengan tulus dan ikhlas, rumahnya sendiri dipakai sebagai kantor Tour and Travel Jannah Firdaus, kemudian bahkan hartanya pribadi itu Bu, dia rela demi Jannah Firdaus kian maju membumi dan dicintai wabil khusus oleh muslim yang taat dan patuh. Bagaimana Ibu bisa setting ke belakang ceritanya sehingga Pak Nang Saipur Rahman, barangkali ini hidayah dia rela ya menjaminkan hartanya yang kurang lebih 15 miliar, baik itu berupa tanah, kemudian aset, termasuk rumahnya. Bagaimana tanggapan Ibu menyikapi orang yang sesoleh itu? Tolong dibeberkan Bu. Sebetulnya saya mendengar itu semua sangat takjub sekali, sangat merinding lah gitu ya. Karena dengan keikhlasan Pak Haji Endang itu ingin membantu melancarkan seluruh umat Islam. Ini juga karena asetnya begitu besar ya, mungkin seluruh Indonesia bisa terbantu dengan aset tersebut gitu ya. Itu merupakan amal yang sangat luar biasa. Dengan keikhlasannya itu, sebelumnya berangkat ke Mekah juga mungkin sudah mabrur duluan itu. Iya. Ya seperti contohnya zaman dulu seorang sahabat yang memberikan informasi kepada Rasulullah gitu ya, bahwa ada seorang yang namanya Abu Uwais juga itu namanya. Abu Uwais itu adalah diterangkan oleh Rasulullah bahwa beliaulah hanya haji yang mabrur. Nah, untuk semuanya tidak mabrur, tolong cari Abu Uwais dan sampaikan salam saya kepada Abu Uwais, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam singkat cerita, datanglah seorang sahabat datang ke Abu Uwais, itu ada dari Iran kalau nggak salah, zaman Rasulullah. Lalu itu kata Rasulullah SAW. Nah, dalam singkat cerita, datanglah seorang sahabat datang ke Abu Uwais, itu ada dari Iran kalau nggak salah, zaman Rasulullah. Lalu itu dikatakan, ditanya kepada Abu Uwais, ya Abu Uwais, apakah engkau sudah haji? Belum pernah saya belum pernah haji. Kenapa tidak pernah haji? Saya selalu meminta izin kepada ibunda selalu mengizinkan, tapi hati saya tidak mengizinkan, karena ibunda tidak bisa berdiri, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa hidup sendiri tanpa saya. Saya selalu minta izin kepada ibunda, saya mengizinkan, silakan kamu pergi Uwais. Nah, ketika itu ternyata karena dia tidak bisa pergi karena orang tua yang sakit. Nah, setelahnya meninggal dunia, nah barulah Abu Uwais itu ingin umroh dan betul-betul terlaksana umroh. Tapi sebelum berangkat umroh, nah beliau kedatangan sahabat tadi. Nah, heran para sahabat juga, kenapa yang dikatakan mabrur itu adalah Abu Uwais, sedangkan engkau belum haji gitu. Nah, ternyata dia itulah rahasianya, ingin punya haji, ingin berangkat haji,
diizinkan oleh ibunya, tapi dia melihat kondisi ibunya dengan kelemahannya tidak bisa hidup sendiri, akhirnya dia membatalkan ibadah hajinya. Maka Rasulullah sendiri yang menjaminnya, dialah hanya seorang yang mabrur waktu itu hajinya hanya Abu Uwais saja. Karena pada dasarnya keikhlasannya itu untuk menolong ibunya karena lillahi ta'ala, itu yang menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebagai wahyu diberikan kepada Rasulullah dan kasih salam kepada Abu Wais seperti itu. Semoga dengan Pak Haji Endang juga dengan amalnya mengangkatkan orang-orang yang ibadah haji yang begitu banyaknya itu menjadi mabrur yang berlipat ganda buat Pak Haji Endang sekeluarga. Amin. Oh, dan tentu kami sebagai keluarga, ya, Kang Baden sendiri sebagai keluarganya, Bu, karena beliau itu merupakan cucu dari Mama Lo, kami pun merasa terpukul, hanyut. Mudah-mudahan Pak Endang Saifur Rahman diberi usia panjang, dimudahkan dalam segala urusan dan mendapatkan anak dan cucu yang soleh, ya Bu. Oke. Kita doakan semuanya. Ya, kemudian Ibu bisa memaparkan apa harapan Ibu ya kepada calon jemaah haji ya yang dipospon, ke tanggal 1 Maret. Itu intinya modalnya harus sabar. Jadi sesuatunya pun sudah merupakan ada skenario dari Allah tentunya, Bu. Dan kita harus sadar ya tidak cukup hanya membayar kocek, tapi ada proses administrasi. Oke. Ya, silakan. jadi harapan saya kita istiqomahkan kepada niat awal, yaitu kita ingin ibadah ke sana karena mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentunya ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat